zaman sekarang, zaman dan akhir zaman. Tengok manusia, tak tahu apa cerita, tak tahulah bangsa mana yang manusia. Orang buang Al-Quran di dalam Islam, orang buang Al-Quran di dalam Islam. Inilah tak tahu mana yang manusia. Kita minta Allah dibagikan bala kepada orang, dibagikan bala kepada orang. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, mari kita melihat berita di mana kitab suci daripada saudara-saudara kita Muslim yang ada di Malaysia, ya ini oknum-oknum sebenarnya, itu dibuang ke selokan teman-teman sekalian ya, dibuang ke sungai-sungai yang di mana Al-Quran itu ya seharusnya dijaga ya menurut mereka gitu ya, tidak boleh begituan. Sehingga pun pada beritanya itu polisi sedang mencari pelaku yang membuang Al-Quran. Ya memang berbeda teman-teman sekalian dengan kita bahwa kitab suci Alkitab itu ya hanya sekedar buku, ya dia akan hidup ketika kita mau belajar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soal mau dibakar Alkitab, mau disobek-sobek, mau dibuang pun orang Kristen tidak mau ambil pusing, mau lapor-lapor ke polisi gitu ya. Nah, seperti apa berita ini teman-teman sekalian, di mana Al-Quran itu dibuang ya, orang sudah tidak lagi menggunakannya. Dan bagaimana reaksi daripada orang yang menemukan itu, dan juga reaksi pihak kepolisian untuk mencari pelaku. Mari kita langsung saja simak videonya berikut ini. Viral di TikTok Malaysia, satu tas penuh Al-Quran dibuang di selokan, polisi gemas. Ya begitulah isi artikelnya sahabat, bagaimana di Malaysia ada satu tas penuh Al-Quran dibuang ke selokan. Kenapa dibuang ya? Saya heran juga, itu ke selokan, karena kalau membuang benda-benda atau apapun itu ke selokan tidak boleh ya, karena bisa menyumbat aliran air dan bisa menyebabkan banjir. Kita tengoklah sekarang, zaman dan akhir zaman. Tengok manusia, tak tahu apa cerita, tak tahulah bangsa mana yang manusia. Orang buang Al-Quran di dalam Islam, orang buang Al-Quran di dalam Islam. Inilah tak tahu mana yang manusia. Kita minta Allah dibagikan bala kepada orang, dibagikan bala kepada orang. Anak Allah pun mengambil Al-Quran di dalam Islam ini tempatnya di web Intan Bandwidth. Sri Murni ya mama. Ini Sri Murni pasal burung ini lumbung. Ni abang ni lah, abang ni yang nampak. Ini dia abang dia. Dan ni kakak ni si nampak. Ini dalam Islam. Astagfirullahaladzim. Jemput dia tuan. Sedih tak tahu bangsa apa. Kalau bangsa Melayu tu minta ampun, dia kena bala. Sedih tak tahu bangsa apa. Kalau bangsa Melayu tu minta ampun, dia kena bala. Dia banyak Al-Quran buatnya. Tak nak baca pun simpan lah. Titik air mata. Titik air matanya nanti. Subhanallah. Okey. Viral di TikTok Malaysia, satu tas penuh Al-Quran dibuang di selokan, polisi gemas. Yuk kita baca artikelnya sahabat. Viral TikTok Malaysia, satu tas penuh Al-Quran dibuang di selokan. Untuk penjelasan lengkapnya dapat disimak dalam artikel berikut. Viral di TikTok Malaysia, satu tas penuh Al-Quran dibuang di selokan, polisi masih menyelidiki dan terus mencari pelaku. Ya, jadi polis Malaysia langsung mencari pelaku sahabat. Ya pasti ini dijatuhi hukuman ya, apalagi yang membuangnya Muslim pula. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa Muslim membuang kitab suci mereka ke selokan? Nah, gitu. Selama 13 salinan Al-Quran ditemukan dibuang di selokan dekat danau di Jinjang pada Sabtu 18 Februari 23 malam, telah diserahkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Oh ternyata sudah ditemukan sahabat pelakunya ya. Ini di Jinjang, nama tempatnya ini seperti nama tempat Cina ya, Jinjang. Ini
19 Februari 2023. Jadi beberapa bulan yang lalu sahabat, masih dalam tahun ini juga ya, terjadi pembuangan Al-Quran di Jinjang. Nah ini, jadi masih baru sahabat kejadiannya. Kita lihat lagi sahabat. Kapolsek Sentul Ajun Komisaris Beh Englai mengatakan penyelidikan awal menemukan bahwa salinan kitab suci itu ditemukan di selokan, diyakini sengaja dibuang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini sedang diselidiki sesuai dengan pasal 295 KUHP karena menghancurkan sesuatu yang dianggap suci dengan tujuan menghina agama, beber Beh Englai seperti dilaporkan BH Online. Penyelidikan juga dilakukan sesuai dengan pasal 296A KUHP yang sama untuk merusak kerukunan umat beragama, sambung Beh Englai. Nah, ini juga nama-namanya kok bernama-nama Mandarin ya. Heran juga kita sahabat. Nah itu yang terjadi. Jadi yang menjadi pertanyaan, kalau kitab suci itu sudah tidak digunakan lagi, bagaimana? Apakah disimpan sampai bertumpuk-tumpuk di rumah gitu ya? Kan gitu ya. Kalau umpamanya maaf nih sudah tidak layak pakai, udah koyak gitu ya, apa nggak boleh dibakar, dibuang gitu, kita tumpukin di rumah, terus ganti baru, yang lama tetap ditumpukin gitu. Jadi kalau rajin kita baca kitab suci itu kan sudah pasti ya, jadi kumuh dia sahabat, karena sering dibuka-buka, jadi kucek lah istilahnya begitu. Nah itu yang lama itu apa tidak boleh dibuang? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa harus disimpan-simpan di rumah? Kalau disimpan-simpan kan berisiko bertumpuk sahabat, jadi banyak dia gitu kan. Nah, istri kita lagi, anak kita lagi, kita itu kan perlu dipikirkan juga sih, supaya bagaimana kalau kitab suci yang lama itu. Kalau orang Kristen mah santai aja kan gitu. Sebelumnya sebuah video viral melalui aplikasi media sosial TikTok terkait penemuan Al-Quran di selokan dekat Tasik Sri Murni Jinjang. Wow, ini sepertinya di Malaysia ya, dari nama kotanya ya, Tasik Sri Murni Jinjang. Nah, tapi kok ada kata Jinjang ya? Englai mengatakan kejadian tersebut dilaporkan ke polisi pada pukul 18.30 kemarin. Seorang wanita sedang memancing di selokan dekat danau ketika dia pertama kali melihat salinan Al-Quran keluar dari tas biru di selokan, kata Beh Englai menjelaskan. Jadi kalau kita lihat videonya tadi, ada orang berhijab-hijab ya, ada orang berjilbab juga ikut gitu ya, mengapa Al-Quran ini dibuang. Jadi sepertinya yang di video itu bukan pelakunya ya, tetapi mereka yang menemukannya gitu. Bukan mereka pelaku pembuangan Quran itu, tetapi mereka menemukan di selokan lalu mereka ambil, dan kalau kita lihat videonya mereka jemur itu, mereka keringkan begitu. Dia kemudian meminta bertukar pemancing lain untuk mengangkat tas sebelum menemukan ada 13 mazhab Al-Quran di dalam tas tersebut, ujar Beh Englai lagi. Beh Englai mengatakan semua salinan Al-Quran dibawa keluar dari danau sebelum dikirim ke Masjid Anas, Kampung Selayang untuk disimpan dan kemudian diserahkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah ini nama daerahnya ini seperti daerah Medan sahabat, Selayang. Ada nama daerah di Medan Selayang. Apakah di Malaysia itu ada juga nama daerah Selayang? Saya nggak tahu ya. Apakah di Malaysia, apakah di Cina gitu? Kalau di Cina juga saya nggak tahu kok. Ada kata-kata yang Mandarin, ada kata-kata yang Indonesia, dan ada kata-kata Malaysia sih, daerah-daerah tempatnya ini. Saya nggak tahu persis bagaimana kejadian dan di mana kejadiannya ini, apakah di Malaysia, apakah di Cina, apakah di Indonesia. Nah ini yang perlu kita cermati. Nah begitu sahabat yang terkasih, kita sudah baca artikelnya bagaimana pembuangan Al-Quran di selokan. Tuhan berkati.